Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Salam Pancasila. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Yang terhormat Dewan Juri Kompetisi Pidato Nasional tahun 2024, yang saya hormati panitia penyelenggara dan rekan-rekan saya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Yang pada kesempatan kali ini akan berpidato dengan tema peran moderasi beragama dalam membangun perdamaian dunia. Hadirin yang terhormat, sebelum kita membahas apa sih peran moderasi beragama dalam membangun perdamaian dunia, kita mesti paham apa makna dari moderasi beragama. Moderasi beragama itu dapat didefinisikan sebagai sikap, sudut pandang, dan praktik beragama seseorang yang mengedepankan prinsip adil dan berimbang demi kemaslahatan umum. Moderasi beragama membuat seseorang tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan bersikap ekstrim, mau itu ekstrim dalam meyakini suatu tafsir sebuah agama dan menyesatkan tafsir yang lain, atau ekstrim dalam mendewakan akal dan melupakan kesucian agama. Seseorang yang mempraktikkan moderasi agama itu disebut dengan moderat. Masyarakat terkadang kurang tepat dalam memahami apa makna moderasi beragama. Mereka beranggapan bahwa moderasi beragama berarti memoderasi agama. Padahal agama itu tidak perlu dimoderasi, karena agama sudah diturunkan secara sempurna yang mengajarkan sikap adil dan berimbang. Maksud moderasi agama di sini adalah, atau moderasi beragama di sini adalah memoderasi sikap seseorang dalam menjalankan agama agar tidak berlebih-lebihan dan ekstrim. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit penganut agama menjalankan agama hingga berubah menjadi ekstrim. Dalam agama Islam seringkali dijelaskan bahwa kita tidak boleh bersikap berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukainya. Innahu la yuhibbul musyrikin. Artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, termasuk berlebih-lebihan dalam beragama. Dalam hadis Nabi juga dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah atau hindarilah kalian dalam berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya berlebih-lebihan dalam beragama itu membinasakan kaum sebelum kalian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Setelah kita paham apa makna moderasi beragama, kita tentunya akan paham apa atau peran apa, seberapa pentingnya moderasi beragama dalam membangun perdamaian dunia. Perdamaian atau perdamaian dunia akan tercipta apabila tidak terjadinya konflik, tidak terjadinya perpecahan, tidak terjadinya pertikaian, tidak terjadinya peperangan di dunia ini yang dapat menimbulkan kehancuran perdamaian dan kehancuran peradaban manusia. Moderasi beragama itu sangat mendukung tidak adanya konflik dan tidak adanya perpecahan atau peperangan yang menghancurkan peradaban manusia. Karena moderasi beragama mengajarkan sikap berkomitmen kebangsaan, sikap toleransi, sikap anti kekerasan, dan sikap saling menghargai, terutama menghargai budaya lokal. Kita dapat ambil contoh dalam konflik India dan Pakistan. Konflik antara dua negara ini
itu dilatar belakangi oleh agama, terutama perpecahan antara agama Hindu dan agama Islam. Bisa kita lihat, apabila tidak adanya sikap moderat dalam beragama pada suatu negara, ini dapat menimbulkan bencana besar, bahkan sampai peperangan yang terjadi seperti yang terjadi di India dan Pakistan. Coba saja, apabila semua orang menanamkan sikap moderat dalam beragama, itu sudah pasti kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Karena moderat dalam beragama atau seseorang yang moderat itu menganggap orang yang seagama sebagai saudara seiman dan menganggap orang yang berbeda agama sebagai saudara sesama manusia. Oke? Kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah moderasi beragama itu berperan sangat amat penting, karena moderasi beragama menghindari kita daripada sikap ekstrim yang dapat menimbulkan konflik, kebencian, perpecahan, bahkan peperangan. Sikap-sikap seperti itulah yang harus kita moderasi untuk senantiasa menjaga perdamaian dan menjaga esensi agama, yakni menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Karena pada hakikatnya agama diturunkan untuk menjaga perdamaian dan peradaban manusia, bukan untuk menghancurkan perdamaian dan peradaban manusia. Bermoderat dalam beragama itu bukan berarti menyepelekan atau tidak serius dalam beragama, tetapi justru itu menjadi ibadah bagi kita karena kita menjalankan ajaran agama, yakni bersikap adil dan berimbang dan tidak bersikap ekstrim dalam beragama atau berlebihan dalam beragama. Mari kita sama-sama bermoderat dalam beragama atau moderasi beragama demi membangun perdamaian dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tingkah laku saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.